Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat, peserta iktikaf yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali duduk di salah satu daripada rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabatul ilm, belajar, mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pembahasan yang akan kita uraikan di kesempatan yang singkat ini adalah merupakan pembahasan yang dikategorikan hal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla? Karena salah satu untuk menyempurnakan hasil ibadah kita yang kita kerjakan dari awal Ramadan, tentunya diakhiri dengan adanya zakatul fitr qabla salatil id. Adanya yaitu zakat fitr, di mana daripada hikmah di balik zakat fitr ini tentunya adalah selain daripada tu'matan lil masakin, adalah tuhuratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Adalah salah satu di antara hikmah terbesar daripada adanya zakat fitr ini, yaitu sebagai tu'matan lil masakin, adalah sebagai makanan untuk fakir miskin. Yang kedua adalah merupakan tuhratan, adalah pembersih bagi orang-orang yang puasa. Kenapa jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang berpuasa itu tidak akan lepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mungkin dari ucapannya, dari perbuatannya, atau dari yang lainnya. Maka dengan adanya zakat fitr inilah yang akan menyempurnakan, membersihkan kekurangan-kekurangan yang ada selama di bulan Ramadan. Dan perkara masalah zakat ini jamaah adalah sering dibahas dari tahun ke tahun berkaitan dengan masalah zakat, tetapi masih banyak muncul pertanyaan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini? Maka diperhatikan jamaah. Kita harapkan dengan adanya ini akan membantu kita setidaknya mengurangi kekurangan-kekurangan, ketidakpahaman kita berkaitan dengan masalah zakat fitr. Tentunya berkaitan dengan ini. Di antara masalah yang kita dapatkan, adanya sebagian orang yang mengeluarkan zakatnya di awal Ramadan. Ada yang mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan uang, dengan alasan bahwasanya karena perkembangan zaman. Nah, kesemuanya ini adalah tentunya membutuhkan jawaban, butuhnya penjelasan dari para ulama kita. Maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sandaran utama dari pembahasan kita ini adalah dari kitab Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan babu zakatil fitr, bab yang menjelaskan tentang zakat fitr, dari kitab Manhajus Salikin fi Taudihi Fiqhi Fiddin, dari kitabuz zakah. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, babu zakatil fitr, bab tentang zakat fitr. Apa itu zakat atau zakat fitr? Maka disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan al-fitru, lugatan secara bahasa adalah zakatul fitr, secara bahasa adalah al-fitru bisababil fitr min Ramadan. Perhatikan di sini, ini akan muncul banyak hukum nantinya. Akan muncul banyak hukum di sini ketika disebutkan yang namanya zakat fitr adalah al-fitru bisababi atau bisababil fitr min Ramadan.
adanya zakat fitur ini karena orang sudah buka puasa, sehingga nanti akan dibahas berkaitan dengan hukum zakat fitur itu sendiri. Hukumnya ada sunnah, ada kewajiban, dan ada dari sisi afdolnya. Ini berkaitan dengan zakat fitr, sehingga diperhatikan jamaah supaya nantinya permasalahan-permasalahan begini setidaknya bisa kita selesaikan. Ini supaya kita belajar itu tiap tahun itu terus dibahas, tiap tahun itu dibahas, setiap ini dibahas lagi. Seharusnya butuh pembahasan yang lainnya. Umur bertambah, pengetahuan tentang agama kita tidak bertambah. Nah, ada penwastilahan secara istilah yang namanya zakat fitr adalah shadaqatun wajibah, adalah merupakan kewajiban min fitri Ramadan, disebabkan karena selesainya bulan Ramadan. Sehingga nanti akan disebutkan bahwasanya hukum wajibnya mengeluarkan zakat fitr itu berkaitan dengan orang sudah masuk terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Apakah di tanggal 29 Ramadan atau di 30 Ramadan. Di situ baru ada kewajiban. Sehingga di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang meninggal, ini letak pembahasannya. Ada yang melahirkan ibu-ibu, akhwat, ada yang melahirkan sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, dan ada yang melahirkan setelah terbenamnya matahari. Ini dua permasalahan yang berbeda hukumnya. Ada orang yang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari, dan ada yang masuk Islam setelah malam lebaran, yaitu setelah terbenamnya matahari, artinya di malam lebaran. Ini hukum berbeda. Ada orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, itu berbeda hukumnya dengan orang yang meninggal di malam lebaran. Itu beda hukumnya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala butuh perhatian yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan masalah ini, karena ini pembahasan-pembahasan yang diuraikan oleh para ulama, Masya Allah, ternyata sangat membantu, sangat membantu. Nah, dari permasalahan ini tentunya kita sebutkan dulu titik permasalahan yang ada. Jadi perhatikan ya, jika ada seorang perempuan melahirkan sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka bagaimana status anak yang dilahirkan? Apakah sudah terkena kewajiban zakat fitr atau tidak? Kalau janin, oke, para ulama dari perbuatan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau membolehkan mengeluarkan zakat janin, tapi bukan wajib. Kalau mau dikeluarkan tafadhol, kalau tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah seorang wanita, seorang perempuan, dia melahirkan sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, 1 menit saja. Kira-kira bagaimana hukumnya? Itu akan berbeda dengan seorang wanita yang melahirkan 1 menit setelah terbenamnya matahari. Jika ada seorang wanita melahirkan sebelum terbenamnya matahari 1 menit, maka bayi yang dilahirkan wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh tidak. Sedangkan bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita setelah terbenamnya matahari 1 menit saja setelah terbenam melahirkan, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Tidak ketemu dengan Ramadan. Nah, perhatikan dua masalah ini yang berbeda. Ada orang non muslim masuk Islam, tapi masuk Islamnya adalah di sore hari sebelum terbenamnya matahari, maka dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Berbeda halnya jika ada seorang wanita, seorang non muslim yang masuk Islam setelah terbenamnya matahari, yaitu pas di malam lebaran, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Permasalahan selanjutnya, ada seseorang yang meninggal. Ada seseorang yang meninggal pas sebelum terbenamnya matahari, dia meninggal. Nah, pertanyaannya sekarang, orang yang meninggal ini sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, apakah terkena kewajiban zakat atau tidak? Tidak ada. Tidak dibayarkan zakatnya.
Berbeda halnya jika ada seseorang yang meninggal pas di malam lebaran, berarti wajib bayar zakat. Ini perhatikan, ini hampir sama, hampir mirip, tapi tidak sama hukumnya. Sehingga ini penting jamaah. Biasanya kita anggap perkara zakat ini adalah hal yang biasa, ternyata memiliki banyak hukum yang butuh kita perhatikan di dalamnya. Nanti juga akan ada sebahagian yang kita dapatkan dari mengeluarkan zakat, kita serahkan ke amil zakat, atau biasanya kita lalai dari mengeluarkan zakat, apakah gugur kewajiban atau tidak? Kita serahkan ke amil zakat, ternyata amil zakat ini tidak dia tunaikan sebagaimana mestinya, harus diserahkan kepada fakir miskin, ternyata tidak dia tampung untuk dirinya, kemudian dia jual atau dia masukkan ke masjid, apakah ini sah atau tidak? Tidak, harus diganti. Maka hati-hati jamaah, mengeluarkan zakat itu sasaran harus tepat, waktunya dan sasarannya siapa. Kapan tidak maka ganti, ulangi. Karena kewajiban zakat ini tidak akan pernah gugur kecuali ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan kita. Kapan salah sasaran maka bisa selesai tak kala diganti. Nah, ini semua letak pembahasan yang akan diuraikan oleh para ulama, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini kata beliau. Jadi diperhatikan di sini. Jika ini masalah selanjutnya. Jika ada seorang lelaki, ada anak muda atau ada orang yang menikah. Dia menikah sebelum atau di akhir Ramadan, sebelum terbenamnya matahari, apakah dia punya kewajiban menanggung zakat istrinya atau tidak? Itu tentunya akan berbeda hukumnya jika akad nikahnya si laki-laki ini malam lebaran dengan akhir Ramadan, itu berbeda hukum. Kalau dia menikah sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, berarti dia wajib menanggung zakat istrinya. Tapi kalau terjadinya akad nikah nanti setelah malam lebaran, malam takbiran, maka dia tidak wajib menanggung zakat istrinya. Si wanita itu sendiri yang, atau orang tuanya, walinya yang bayarkan zakatnya, bukan suaminya. Nah, ini hukum-hukum seperti ini terkadang kurang kita perhatikan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat permasalahan selanjutnya yang perlu kita pahami di sini adalah berkaitan dengan hukum zakat fitr. Maka jelas dari hukum zakat fitr ini, walaupun sebagian para ulama mempermasalahkan ya, terkait dengan pengucapan zakat fitrah atau zakat fitri, itu dibahas. Kalau dari kalangan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan zakat fitrah. Tapi kebanyakan para ulama mereka menyangkal berkaitan dengan masalah itu, yang ada adalah zakatul fitri. Itu istilah di kalangan mereka, artinya ada pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah hukum zakat fitr itu sendiri. Kalau definisi yang disebutkan oleh para ulama yang kami telah sebutkan tadi, maka itu jelas bahwasanya zakat fitr itu hukumnya wajib. Kenapa disebutkan adalah shadaqatun wajibah, adalah sedekah yang wajib. Beda kalau zakat harta. Ini sini kita tidak bahas berkaitan dengan zakatul mal, zakat harta tidak cukup waktu. Sedangkan zakat fitr biasanya kita bahas itu sampai 3 kali 4 kali pertemuan. Ini hanya dalam waktu mau kurang lebih 1 jam, tidak mungkin. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, kita ambil dari perkara yang penting, dari perkara yang penting untuk bisa membantu kita berkaitan dengan hukum zakat fitr. Maka disebutkan dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu an, muttafaqun alaih. Di sini diterangkan bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitr, berarti menunjukkan wajibnya zakat fitr. Tetapi masalah lagi jamaah begini. Ketika saya punya anak 10, istri 4. Ini contoh ya.
Sekedar contoh. Nah, saya ini penghasilan pas-pas. Kalau pas mau beli mobil ada, itu namanya pas. Alhamdulillah. Pas mau beli pesawat, pas. Masya Allah. Yang jadi masalah, pas mau makan tidak ada, pas juga. Nah, ternyata pas yang kedua, pas mau mengeluarkan zakat, yang ada hanya mencukupi untuk saya. Untuk anak saya 10, istri 4 tidak bisa. Kalau begitu ngutang, masalah lagi. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat kita tidak memberikan beban kepada siapa yang tidak memiliki kemampuan. Jika kayak saya, misalnya punya anak 10, istri 4, ternyata kemampuan mengeluarkan zakat, karena itu disebutkan adalah sisa, bukan sisa-sisa yang kita makan sisanya, enggak. Artinya kelebihan yang kita makan satu hari satu malam itu, ternyata ada kelebihan, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, ini kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dia sudah tidak punya kemampuan, dia ngutang sana sini untuk mengeluarkan zakat. Ini masalah jemaah. Padahal tidak ada beban syariat seperti itu. Ternyata kemampuan saya itu hanya untuk saya pribadi, maka 10 anak saya, 4 istri gugur, tidak ada kewajiban zakat. Karena kemampuan hanya untuk saya. Nah, ini letak pembahasan di kalangan para ulama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, selanjutnya kata beliau, kalau haditsnya jelas ya, hadits yang berkaitan dengan masalah zakat fitr ini jelas. Lihat, selanjutnya ketentuannya so'an min tamar, ini akan disebutkan berkaitan dengan masalah kadar, berapa kilo, berapa liter, kalau di liter berapa liter, kalau di kilo berapa kilo. Disebutkan di sini adalah to'an min tamar. So'an min tamar, satu so'. Lihat, ini pembahasan. Aw so'an min syair, satu so' dari syair. Intinya di sini bahwasanya ini letak pembahasan selanjutnya. Ternyata disebutkan so'an min tamar, so'an min syair, berarti yang dijadikan zakat fitr itu adalah makanan pokok daerah tersebut. Berarti nanti bagaimana dengan zakatul fitr bil fulus? Bagaimana mengeluarkan zakat fitr dengan uang? Ini juga nanti dibahas terkait dengan amil zakat. Ini syarat menjadi amil zakat, Nabi sudah sebutkan adalah al-qawiyul amin. Orang yang amanah kuat. Kalau tidak amanah jangan jadi amil zakat. Bahaya. Tanggung jawabnya berat. Kalau tidak kuat jangan. Kenapa? Karena zakat ini mau dibagi, harus habis sebelum pelaksanaan sholat id. Kapan tidak, zakatnya tidak diterima, harus diulangi. Nah, ini. Nah, disebutkan di sini adalah so'an min tamar. Maka ukuran zakat ini insyaallah di negara kita Indonesia ini alhamdulillah sudah ditetapkan 4 liter atau 3 kilo. Kalau dari keterangan para ulama itu ada 3. Jumhur para ulama itu disebutkan 3 kilo. Ya mungkin setara dengan 4 liter. Wallahu ta'ala bissawab. Itu berkaitan dengan ukurannya. Ada juga yang menyebutkan berkaitan kalau seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan itu 2 kilo 0,04. Tidak sampai 0,1, 2,1 enggak. Beliau mengatakan 0,040. Sebahagiannya para ulama menyebutkan bahwasanya satu sok ini beliau sebutkan 2,157 kilo. Sehingga ada yang mengambil kesimpulan bahwasanya mau 3 kilo atau 2,5 kilo itu sudah cukup. Kalaupun seandainya lebih, biasanya kita beli satu karung beras yang 10 kilo, ada yang 25, ternyata kita 5 orang, 5 kali 3 berarti 15, ternyata satu karung 20, maka lebihnya tidak ada masalah, niatkan untuk sedekah. Niatkan untuk sedekah. Yang penting seharusnya 15 kilo yang kita keluarkan zakatnya hanya 10, berarti itu tidak mencukupi, berarti masih ada kewajiban 5 kilo. Itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat tentang zakat fitr ini alal abadi, wal hurri wal dzakari wal untha was sagiri wal kabiri minal muslimin. Lihat,
laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar, yang budak atau orang bebas, yang tua, semuanya kena. Yang kecil sampai yang tua. Minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang bermuslim. Nah, lihat selanjutnya. Wa umira an tuadda qabla al-khurujin nas ila shalah. Itu perintahnya dikeluarkan zakat itu adalah sebelum manusia keluar melaksanakan salat Id. Artinya setelah atau sebelum dilaksanakan salat Id, maka zakat ini harus terbagi habis. Sebagian panitia mengatakan nanti pulang dari salat Id, maka semua yang setelah pulang dari salat Id baru dibagi, maka zakatnya tidak syah. Tidak kan syah zakat fitrnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat selanjutnya di sini kata beliau, adalah hikmah dibalik adanya syariat adalah untuk zakat fitr ini disebutkan wa qad farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan dari bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan sia-sia. Kita biasa ucapannya puasa tapi ucapannya tidak puasa. Matanya, mulutnya dia tidak makan, tidak minum. Mulutnya dia puasakan tapi matanya belum puasa. Matanya dia puasakan, telinganya tidak. Masih suka dengar hal-hal yang haram, ghibah, musik atau yang lainnya. Nih, lihat kata beliau adalah untuk membersihkan. Nah, kemudian yang kedua adalah watu matalil masakin, dan sebagai makanan pokok untuk fakir miskin. Perhatikan di sini. Maka ini letak pembahasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan watu matan adalah makanan. Tidak disebutkan di situ adalah wafulusan. Nah, ini letak pembahasannya di sini adalah untuk lil masakin. Perhatikan. Satu pembahasan adalah makanan sehingga disebutkan so'an min tamar, so'an min syair. Lil masakin berarti untuk sasaran zakat fitr ini adalah untuk ini al-masakin. Nah, ini perhatikan haditsnya. Maka diterangkan oleh para ulama rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah itu matan lil masakin, maka yadkhulu ala annahu la yajuzu zakatul fitr bil fulus. Maka dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tu'matan makanan, maka tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan uang. Maka panitia hati-hati, biasanya panitia itu pintar menipu juga di bulan Ramadan lagi. Bagaimana maksudnya? Kata Ustadz ini menipu, iya. Dia siapkan beras di sini 4 liter. Kemudian dia terima uang. Setiap ada orang yang datang bawa uang, Pak Ustadz, panitia zakat, kami tidak sempat membeli beras, tapi ada uang saya bayar. Oh boleh, berapa? Satu liternya itu 15.000. Contoh ini. Berarti kalau 15 kali 4. Berarti 60.000. Ternyata 60.000 satu orang, saya 5 orang berarti 300. Sudah, saya 5 orang sudah 300.000. Sudah, ini beras satu orang satu dulu, kan 4 liter, 1, tulis namanya, selesai. Kasih pindah lagi 2. Ini yang terus diakali. Ini tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dijadikan ini haknya orang, ini harus disingkirkan. Ambil lagi beras yang lain. Atau bisa panitia ini dia membuat buku catatan bahwasanya sekian orang yang membayar pakai uang, kita kontak tukang beras, penggilingan beras atau penjual beras. Saya butuh sekian kilo beras. Uangnya nanti terima di sini. Maka itu bisa. Itu bisa. Tetapi jangan terima uang nanti dibagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin dengan alasan bahwasanya karena uang itu lebih bermanfaat ya menurut kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjelaskan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinar, ada dirham. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan tu'matan? Kenapa tidak dinaron wa dirhaman lil masakin? Padahal pada saat itu ada uang. Maka itu hikmah besar jamaah. Hikmah besar. Maka ini keterangan yang kita dapatkan dari para ulama seperti ucapan Imam Ibnu Hazm
Demikian pula Syekh atau Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasanya kapan ada yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka zakat fitrahnya tidak sah. Dia harus ganti. Dia harus ganti. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang kita dapatkan dari para ulama rahimahullahu taala. Demikian pula ditanyakan ketika Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad berkaitan dengan ini, maka Imam Ahmad, akhafu alla yujzi'ahu khilafas sunnah, itu tidak diterima, bahkan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan uang. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian disebutkan adalah lil masakin, berarti ini diserahkan zakat fitr. Itu bedakan ya, dua permasalahan antara zakatul fitr dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal itu adalah sorfu lisamaniyatil asnaf, maka penyerahannya itu ketika zakat harta ke 8 golongan manusia dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu 8 golongan manusia. Adapun berkaitan dengan zakatul fitr itu hanya berkaitan dengan lil masakin. Pertanyaannya sekarang, apakah fakir itu masuk dalam kategori masakin? Apakah amil zakat masuk dalam kategori fakir miskin? Kalau dia tidak tergolong fakir miskin, maka minggir, tidak ada haknya dalam zakat fitr. Sekarang biasanya ada lembaga pemerintahan menetapkan suatu masjid harus sekian, itu tidak boleh, harus dijelaskan karena itu bukan haknya. Ada juga yang menggunakan zakat fitr untuk masjid bukan fakir miskin. Ada yang sebagian menggunakan zakat fitr untuk kepentingan organisasinya, itu bukan tujuannya di situ. Dia adalah tu'matan lil masakin, untuk makanan bagi fakir miskin. Kecuali kalau dia merasa miskin, untuk amil, hati-hati amil. Dia bagi, ini sudah sekian ton beras terkumpul, 1 ton untuk masyarakat, ini untuk saya, ini untuk kalian, ini untuk aku, berarti sudah 2 ton dia dapat. Dia lagi, oh ini untuk kalian, ini untuk ana, berarti sudah 3 ton dia dapat. Subhanallah, diakali syariat. Ini musibah yang terjadi sekarang. Ini pada amil zakat, sehingga dipersyaratkan untuk menjadi amil zakat adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat amanah. Kalau tidak amanah jangan. Tadi dari pembagiannya, menerima zakat itu harus amanah. Terus menerima zakat apakah ada doa tertentu atau tidak? Tidak ada doa khusus, tidak ada. Oh, sebagian ini digunakan untuk berpolitik di sini. Artinya bagaimana? Misalnya saya ini adalah sebagai imam kampung. Saya mengatakan kepada masyarakat, kapan kamu serahkan zakatmu ke tempat lain atau ke orang lain, itu tidak sah. Karena kalau bukan lewat saya harus baca-bacai dulu. Masyarakat itu pada umumnya takut. Akhirnya dia bawa ke saya semua. Padahal bacaan tertentu secara khusus ketika menerima zakat fitr tidak ada. Tinggal kita ucapkan jazakumullahu khair, barakallahu fiik, wa zadakallahu rizqan thayyiban mubarakan. Bentuk ucapan terima kasih. Itu yang ada. Kalau secara khusus dari hadis tidak ada. Tidak ada. Dan tidak perlu zakat fitr itu, tidak perlu ada gula merah, tidak perlu ada lilin, tidak perlu ada kelapa. Biasa kalau di kampung itu lengkap, masya Allah. Ada azam. Iya, asam ini kalau kata orang itu asam Jawa. Walaupun di Makassar. Jadi tidak ada seperti itu. Sekalian kalau bawa ya ada uangnya 5.000, 10.000. Sekalian dibelikan dengan ikannya sekalian supaya lengkap, tinggal dimasak. Itu kasihan karena jauhnya dari ilmu agama. Maka lihat di sini. Peruntukan zakat fitr ini adalah lil masakin, untuk fakir miskin. Maka miskin adalah, lihat di sini kategori yang disebutkan oleh para ulama, yang namanya miskin terkadang ada motornya, dikatakan miskin. Kenapa motornya motor cicilan? Yang dikatakan miskin adalah seseorang yang punya penghasilan tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhan bulanannya, itu masuk dalam kategori miskin. Misalnya saya punya kebutuhan bulanan itu adalah sudah dikalkulasi secara umum adalah 1.500.000. Ternyata dalam 1 bulan itu saya bekerja ternyata hanya mampu menghasilkan
1.200.000. Berarti saya ini masuk dalam kategori miskin. Perhatikan di situ. Yang kedua, ada lagi yang namanya fakir. Kalau fakir itu lebih miskin. Kalau fakir adalah orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan, tetapi tidak sampai setengah dari kebutuhan dia. Contoh tadi adalah 1.500.000 kebutuhan keluarganya per bulan. Setelah dikalkulasi, ternyata saya hanya mampu mendapatkan 600.000 per bulan. Berarti itu namanya kategori fakir. Nah, ini ketentuan inilah yang menjadi patokan orang diberikan zakat fitr. Sekarang yang jadi amil, ternyata orang mampu. Boleh ambil zakat, diberi zakat, menerima zakat, tetapi dengan catatan dia masuk dalam kategori fakir miskin. Kalau tidak boleh. Itu haknya manusia. Itu haram dimakan tersebut karena itu haknya orang lain. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, faman adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Perhatikan waktu mengeluarkannya. Maka siapa yang mengeluarkan zakat fitr ini sebelum pelaksanaan sholat id, maka zakatnya diterima. Tetapi sebaliknya, waman adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Jika dia keluarkan zakatnya setelah sholat id, maka hanya sebagai sodako biasa, tidak diterima. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwasanya zakat fitr itu memiliki waktu mengeluarkannya ada 3. Kewajiban dan sunnahnya dan bolehnya, walaupun ada juga afdoliyahnya. Waktu mengeluarkan zakat ini diuraikan oleh para ulama dari hadits yang telah kita sebutkan tadi, dari hadits Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah. Diterangkan oleh para ulama itu memiliki 3 waktu. Memiliki tiga waktu. Yang pertama adalah waktu pembolehan, dibolehkan. Sekarang ini 26 Ramadan, belum bisa. Tapi sebelumnya ya, saya sebutkan dulu secara umum. Jadi waktu mengeluarkan zakat itu terbagi 2. Waktu secara umum dan waktu khusus. Artinya waktu umum ini adalah waktu penyerahan zakat itu ke amil zakat. Kalau penyerahan ke amil zakat memang lembaga yang ditunjuk, maka misalnya pengurus masjid atau yang lainnya, maka mengeluarkan zakat, menyerahkan zakat ke dia walaupun awal Ramadan boleh. Awal Ramadan boleh. Yang kedua adalah zakat ini diserahkan kepada fakir miskin. Nah, ini yang dibahas. Ini yang dibahas. Kalau yang pertama masalahnya ini, kita serahkan ke amil zakat di awal Ramadan, dikumpul di masjid, maka setelah itu nanti dia serahkan, dia bagikan setelah mendekati hari raya. Tidak boleh di 17 Ramadan langsung dia bagi, tidak bisa. Oh sudah, Pak Ustaz, saya sudah bagi semua zakatnya tanggal 17 Ramadan, maka semua yang itu tidak ada yang sah. Zakat yang dikeluarkan itu, karena ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, karena ada waktunya. Maka waktu mengeluarkan zakat ketika diserahkan langsung ke orang yang berhak, ke fakir miskin, itu ada 3 waktu. Waktu pembolehan itu boleh 2 atau 3 hari sebelum Id. Misalnya ini hari adalah tanggal 26 Ramadan. Berarti di tanggal 27, 28, 29, 27 ini belum. Karena kemungkinan Ramadan 30. Kecuali kalau Ramadannya 29 berarti boleh di 27. Tapi kita perkirakan, anggaplah Ramadan itu 30. Berarti nanti boleh mengeluarkan zakat, menyerahkan ke amil zakat, ke orang yang berhak menerima zakat 28, 29, 30 boleh. Langsung serahkan ke orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir miskin. Ketika kita lihat ternyata amil zakat ini tidak amanah, saya tidak mau ambil risiko. Ada tetangga miskin saya kasih, tapi 28, 29
Sebagaimana disebutkan dari hadits Abdullah bin Umar, yu'tiha alladziina yaqbalunaha kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumain. Beliau memberikan zakat fitrnya itu sehari atau 2 hari. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan biyaumin aw salasa, atau 3 hari sebelum Id. Itu boleh. Itu bolehnya. Itu waktu pembolehan 28, 29, 30 boleh. Sudah serahkan. Terus waktu kewajibannya, waktu diwajibkannya itu pas matahari terbenam malam Lebaran. Itu waktu wajib. Waktu afdolnya di pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Id. Tapi itu biasanya agak mepet, agak sulit di situ. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini jangan sampai salah sasaran. Nah, ini jadi masalah. Karena kapan tidak kita keluarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka ini akan menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitr. Bukan zakat fitr. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jamaah, ada waktu. Ada 5 menit ya, atau 10 menit. Apakah zakat fitr itu boleh diserahkan kepada satu orang? Misalnya saya tergolong fakir miskin. Jamaah yang hadir semuanya, dia kumpul di masjid ini, ternyata ada 10 ton. Maka dia serahkan ke saya semuanya. Kira-kira boleh atau tidak? Ini dibolehkan oleh para ulama. Mudah-mudahan tahun depan saya tidak terima zakat lagi, tidak miskin lagi. 10 ton ini saya jual, jadikan modal usaha. Alhamdulillah tidak jadi lagi fakir miskin. Yang jadi masalah juga sekarang fakir miskinnya pintar. Pas diserahkan semua zakat ke dia, supaya dia tidak miskin lagi tahun depan yang tidak terima zakat, tidak. Tahun depan dapat lagi, lebih saya jual poya-poya lagi, habiskan. Nah, ini masalah lagi. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh diserahkan zakat fitr itu pada satu orang yang mencukupi kebutuhannya dia selama setahun. Boleh. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah yang perlu diinikan. Saya lompat-lompat ini karena waktu tidak cukup insyaallah dalam masalah ini. Atau ada yang mau ditanyakan seputar masalah begini? Siapa tahu ada yang kurang jelas. Kemudian mungkin saya ingatkan di sini adalah berkaitan masalah kewajiban zakat fitr ini. Yang paling pertama telah kita sebutkan ya, urutan. Jadi yang urutannya kalau mencukupi dana kita untuk menyiapkan semuanya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seperti tadi yang saya contohkan, saya ini punya anak 10 dengan 4 istri. Berarti dengan saya 15 orang. Ternyata ini harus diurut. Kalau mencukupi semuanya berarti tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika tidak mencukupi, yang mana didahulukan, mana diutamakan. Ini masalahnya di sini. Maka yang paling pertama adalah linafsihi, saya dulu sebagai kepala keluarga. Yang paling berhak untuk mengeluarkan paling pertama adalah yang terkena kewajiban adalah kepala keluarga. Setelah itu orang-orang yang dia tanggung, istrinya. Berarti saya punya 4 istri, istri pertama dulu, istri kedua, istri ketiga, baru keempat. Setelah itu anaknya mereka. Karena dia harus diurut. Ketika ternyata hanya mencukupi keempat istri saya dengan saya, berarti anak yang 10 ini tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban zakat untuk mereka. Nah, yang jadi masalah lagi kalau misalnya saya sebagai kepala keluarga dengan 4 istri, 10 anak, tanggung 2 orang tua, tanggung saudara, ini lagi. Mana yang lebih diutamakan? Jadi di bawah tanggungan dia itu semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Jadi diurut. Jadi diurut berkaitan dengan zakat yang dikeluarkan. Jadi diurut mana dulu yang paling pertama di antara ini. Sehingga disebutkan linafsihi waliman talzamuhu mu'natuhu. Yang dia tanggung nafkahnya. Dia tanggung nafkahnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya penyerahan zakat ini kita serahkan kemana?
apakah boleh dikirim keluar daerah atau tidak? Sebenarnya kata para ulama, wal afdalu fiha al amfa. Sasaran daripada zakat fitrah itu, itulah yang paling besar manfaatnya, itulah kita serahkan di situ, itulah yang paling bagus. Walaupun asalnya zakat fitrah ini itu diserahkan di daerah masing-masing, tetapi kita lihat ada yang lebih bermanfaat ketika ada duafa, orang-orang miskin yang dia merupakan penghafal Al-Quran, maka itu mimbabil aula lebih pantas, lebih besar manfaatnya. Sama dalam hal pembahasan zakat fitrah, zakat mal. Ada orang kaya yang harus mengeluarkan zakat hartanya. Ternyata setelah dihitung-hitung ternyata 1 M zakat hartanya. Maka dia lihat kemana arah pemanfaatan. Walaupun dia adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, tapi manfaatnya dia lihat, saya arahkan kemana. Dia arahkan ke orang-orang yang miskin. Semuanya orang miskin, fakir miskin, iya. Tetapi lihat pemanfaatannya kemana. Tentunya kita lihat lebih bagus kalau thalabatul ilm, lebih besar manfaatnya. Dia gunakan untuk belajar, dia gunakan untuk kebaikan. Nah itu lebih jauh, lebih bermanfaat dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kira itu yang mungkin saya perlu ingatkan insyaallah ta'ala. Ya sudah ya, karena kayaknya beberapa persiapan untuk buka puasa. Saya kira ini mungkin yang kita bisa sebutkan insyaallah ta'ala. Atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, tafadhol. Kita beri waktu 3 menit. Saya ada 6 menit. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Ya, fadhal. Nah. Iya, tidak mampu. Naam, barakallahu fiik. Tadi telah kita sebutkan ya. Misalnya saya contohkan saya ini mau berzakat, mau mengeluarkan zakat, tapi qadarallahu wa masyafa'al tidak ada. Maka itu tadi, jadi kita lihat ternyata saya 10 orang ternyata tidak ada sama sekali yang bisa dikeluarkan, maka kesemuanya gugur kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak boleh ngutang, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan dalam syariat. Minjam sana sini tidak dibolehkan untuk meminjam sana sini untuk mengeluarkan zakat. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu selesai, gugur kewajiban dia. Sebentar, mumpung ingat, berkaitan dengan saya menerima zakat, saya tidak mampu. Tiba-tiba ada yang bawakan zakat fitrah itu 5 karung. Bolehkah zakat ini saya jadikan lagi zakat? Biasanya mahasiswa atau anak pondokan, orang tuanya tidak mampu dia mengeluarkan, kebetulan dia dikasih. Bolehkah pemberian ini saya jadikan juga zakat fitrah? Kalau sudah menjadi kepemilikan dia, sudah menjadi haknya dia, maka boleh dia keluarkan. Boleh. Zakat yang diberikan kepada dia, boleh dia gunakan untuk mengeluarkan zakatnya. Itu wallahu ta'ala bissawab. Nah, fadhal. Apa yang kita makan itu beras di Indonesia. Iya. Tapi ada di kalangan saudara kita memang dia mau makan beras, dia tidak mampu untuk membelinya. Iya. Dan pemerintah memberikan semacam aturan untuk mengeluarkan beras dan sebagainya. Iya. Dia makannya 1 tahun pun dia akan makan ini. Iya. Gimana dengan itu? Apakah dia harus mengeluarkan zakatnya dengan ubi? Iya. Artinya ini yang disebutkan contoh di sini adalah yang merupakan makanan pokok dia. Jadi kalau misalnya orang ini satu keluarga, karena memang ketidakmampuannya yang itu dari sisi ini, tetapi pemerintah menetapkan bahwasanya dia bisa makan beras atau nasi atau yang lainnya, tapi karena tidak ada, akhirnya dia makan ubi. Maka orang yang seperti ini dikategorikan orang yang tidak mampu. Berbeda halnya kalau satu kampung itu memang, atau satu daerah itu makanan pokoknya semuanya ubi. Nah itu yang dikeluarkan. Tapi kalau hanya secara pribadi seperti ini karena dia ketidakmampuan akhirnya beralih makanan, maka itu tidak ada, dia dianggap tidak mampu dari sisi ini. Dari sisi ini. Ini wallahu ta'ala bissawab. Yang lebih parah, pernah ada pertanyaan di wilayah Papua sana, di daerah pelosok.
dia ketahui bahwasanya apakah boleh mengeluarkan zakat fitr dengan uang dalam kondisi ini. Karena beras yang ada itu nanti pengirimannya 1 bulan, itu pun diperebutkan. Uang ada tapi yang bisa dibeli tidak ada. Maka boleh dengan berzakat dengan uang. Kalau dalam kondisi seperti ini, aturan syariat sudah ditetapkan ya. Yang kelebihan yang kita makan sehari semalam, sisanya itulah yang dikeluarkan. Kapan dia ada uangnya tapi tidak ada untuk beras, maka sudah gugur, selesai. Tidak usah dipaksakan, insyaallah seperti itu. Iya, nah barakallahu fiik. Tafadhal. Mungkin terakhir ya karena waktu insyaallah. Iya. 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 Apakah boleh dari bantuan pemerintah ini kita gunakan untuk zakat? Boleh, sama dengan tadi zakatnya orang dia kasih ke kita, yang penting sudah menjadi milik kita, maka itu boleh dikeluarkan karena dia sudah menjadi hak kita. Itu Allahu ta'ala bissawab. Ya, saya kira itu insyaallah ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa disampaikan ke panitia, bisa japri ke saya untuk tanyakan insyaallah. Karena persiapan untuk menjelang buka puasa, manfaatkan untuk banyak berdoa insyaallah taala. Mudah-mudahan amalan ibadah kita sudah di hari ke-26 ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Rabbu Jalla wa'ala sebagai amal pemberat timbang kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bissawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika benar apa yang kami sampaikan itu dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan itu datanya dari diri saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.